Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Selasa 27 Februari 2024 dengan tema Apa yang kamu punya? Firman Tuhan terambil dari Yohanes 6 ayat 1-14 berkata demikian. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Seorang wanita mengeluh karena suaminya tidak memberikannya uang membeli gaun untuk sebuah pesta yang akan dilaksanakan tidak lama lagi. Setiap hari ia menunjukkan muka yang muram, kadang bicara sendiri, mengeluh sepanjang hari dan terus bersungut-sungut. Sampai suatu hari ia membuka lemari besar pakaian di kamarnya dan terkejut melihat gaun-gaun lama yang tersimpan rapi, terlupakan dan hanya sekali dipakai di masa lalu. Ternyata gaun-gaun itu begitu indah dan ia segera mengenakannya. Masih cocok betul di tubuhnya. Ia segera sadar bahwa ia masih punya gaun yang begitu banyak untuk digunakan. Pada waktu Yesus melayani di seberang danau Galilea, begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka merindukan pengajarannya. Sebagian yang lain ingin melihat dan mengalami mujizat yang diadakannya. Ketika Tuhan memandang sekelilingnya, ia bertanya kepada Filipus, bagaimana membeli makanan untuk orang sebanyak itu. Filipus menjawab bahwa roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka. Ini adalah pemikiran yang masuk akal. Tetapi pemikiran Allah jauh melampaui pemikiran manusia. Filipus melihat uang yang cukup untuk membeli makanan bagi banyak orang tidak ada. Pikiran yang sempit menyebabkan ia merasa mereka tidak punya apa-apa untuk digunakan menyelesaikan krisis makanan di hari itu. Tetapi Andreas berkata bahwa ada seorang anak yang memiliki 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Tentu saja ini bukan olok-olok dan candaan.
Namun, hal ini semakin tidak masuk akal bahwa dengan roti dan ikan yang hanya dihitung jari dapat mencukupi ribuan orang. Namun apa yang dipunyai, itulah yang paling penting. Sekalipun sedikit, namun Kristus sanggup mengubahkannya menjadi banyak dan cukup untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki banyaknya. Di masa krisis kita selalu berpikir kurang, tidak cukup, tidak punya. Krisis telah membutakan mata kita untuk melihat bahwa Allah telah memberikan kita begitu banyak hal untuk digunakan bagi kelangsungan hidup kita di masa krisis. Krisis membuat mata kita tidak melihat apa yang ada dan membawa kita ke dalam sungut-sungut, amarah, pesimisme. Semua yang kita punya bersumber dari Allah sebagai wujud pemeliharaannya atas hidup kita. Apakah gereja Anda sekarang sedang mengalami krisis? Sekarang lihat sekali lagi apa yang Anda punya. Allah akan selalu mencukupi kebutuhan gerejanya melalui hal-hal kecil.